Halo guys, selamat malam. Temenin aku makan ya guys. Aku hari ini bener-bener lagi super sibuk. Ini aja aku baru bener-bener pulang dan gak sempet makan, bahkan gak sempet beli makanan. Kalau mau GoFood itu makanannya paling kayak MCD, KFC, kayak begitu ya. Aku nggak mau. So aku makan yang ada aja. Ini aku pakai beras shirataki, which is kayak tinggal diseduh pakai air panas. Dan aku makan aja yang ada di rumah aja gitu, kayak telur asin. Terus sama karena aku suka banget keripik tempe, jadi aku selalu stok keripik tempe di rumah. Sama ini kering tempe gini yang ada kentangnya dan juga ada kacangnya gitu. Ini kan 0 kalori. Nah, aku kalorinya tuh dapetnya dari ini karena agak manis nih kan. Plus protein. Ya, sama proteinnya dari ini. Sebenernya nggak ada sayur ya. Udah lah ya, yang penting aku bisa tidur, nggak kelaparan, dan yang pasti lambung saya aman gitu ya. Muncrat guys, no, ini bagus banget. Ini kasta tertinggi telur asin adalah ketika dia bisa muncrat gini, berminyak kayak begini. Ini adalah kasta tertinggi telur asin yang bagus, berarti ini enak tuh ya, perfecto ya. Emang ini telur asin gado ini emang gak ada obat sih, bagusnya loh. Kalau misal beli yang biasa gitu ya, itu kan gak pilihan gitu, maksudnya gak terlalu bikinnya tuh nggak terlalu maksimal gitu kan. Tapi kalau di gado ini udah pasti dia tuh bikinnya maksimal gitu loh. Kayak ini bukan endorse ya. Kalau mau telur asin yang bener-bener jelas enaknya, terus dalamnya creamy, itu emang gado sih, merek gado. Enak banget. Mari makan guys. Jam segini banget nih aku belum makan. Yang endorse judul di sini aku blokir ya. Katanya kalau sikut kiri apa sih, sama kanan bisa dempet gitu, calon orang sukses. Nggak ada korelasinya. Kamu ngarang gitu. Hello, dipecahin dicampur nasi enak tuh. Emang ya? Enggak sih, aku kalau makan telur asin mesti di biasa aja gitu. Kayak tadi cangkal-cangkal aja gitu loh. Jangan dicampur-campur gitu gak sih?
Bubur ayam aja aku makannya nggak diaduk. Tim nggak diaduk, apalagi masa telur asin dicampur nasi gitu, kayak diaduk-aduk gitu. Aneh nggak sih? Enak banget. Terus dia tuh asinnya tuh nggak yang lebay gitu loh. Kan suka ada telur asin yang asin banget gitu kan, yang asinnya lebay gitu sampai bikin dehidrasi tenggorokan. Ini tuh asinnya pas. Terus dalamnya creamy, terus berminyak gitu, enak banget. Musiknya kedengeran gak guys? Kalian denger gak aku lagi dengerin musik apa? Udah coba yang versi bakar belum? Udah. Tapi kurang suka ya, kenapa ya? Nggak tahu kenapa aku nggak suka yang versi bakarnya itu, kurang. Smoky-nya tuh aneh baunya. Aku kurang terlalu suka aroma smoky gitu loh. Jadi aku lebih suka yang gak dibakar. Aku tuh kalau lama-lama pakai jepit rambut kenapa pusing ya? Ini seharian nih aku pakai jepit rambut, pusing kepalanya. Komennya yang bener dong. Kita ngobrol biasa aja gitu loh. Musik lu saat Jack tenggelam katanya. Iya lagi. Gue lagi merasa jadi Rose. Kacamata dilepas lebih cantik kakak. Gak bisa baca komen kamu nanti, say. Rambut kejepit sama jepitan, jadi iya ya, jadi sakit rambutnya. Kayak jepitan bener. Tapi kalau nggak pakai jepit rambut tuh risih gitu loh. Buat aktivitas tuh apa ya? Agak ribetin. Lagi di Jepang bagian mana? Aku gak di Jepang sayang. Aku di Papua Nugini. Aku di Indonesia sayangku. Bun makan apa? Makan nasi.
Sebenarnya aku bener-bener nggak nafsu makan tau nggak, cuman gara-gara aku harus makan, mau nggak mau ini ya harus makan. Bisa nggak sih hilangin komen berbau porn? Nggak tahu, aku nggak tahu caranya. Lebih suka di hutan apa di hotel? Maksudnya lebih suka liburan di hutan, camping gitu. Lagi kurang enak badan ya? Enggak juga. Aku udah fit, udah sehat, udah ceria. Ya, udah sehat aku. Salam dari Palembang. Hai Palembang. Nggak. Ini dengerin musik ini 3 jam durasinya. Aku emang sesuka itu sama musik relaksasi gitu loh. Jadi aku bisa dengerin musik-musik relaksasi gini sepanjang hari. Bukan musik yang ada liriknya gitu ya, enggak. Dia orang mana kakak? Orang Palembang. Aku orang telur pakai telur ayam atau telur bebek? Telur ayam, telur bebek. Nggak pilih follower buat ketemu lagi. Males. Aku lagi nggak ada waktu yang bener-bener senggang banget gitu, dan juga aku lagi nggak ada gabut gitu. Jadi aku lagi nggak gabut, lagi nggak bete. Jadi ya aku nggak mau seiseng itu gitu loh. Kecuali aku yang kalau gabut banget, terus waktunya itu kebanyakan waktu luang, itulah. Itu juga pilih-pilih ya sayang. Mau ketemu orang juga pilih-pilih, say, lihat dulu profilnya, ini orang bisa dipercaya atau enggak kira-kira, atau apa bla 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 gitu deh. Nggak sembarangan juga ya, say, serem-serem juga ya kan. Tahu-tahu gue di apa ya, diculik gitu. Diculik ntar gue dijadiin babunya gitu. Aduh amit-amit coy. Oh my god, amit-amit jong gue. Kalau lagi flash belum. Bisa lah jadi berondong. Gue bisa dipercaya nggak? Tergantung. Cerita dong tentang ketemu follower yang kemarin. Follower yang mana ya? Terakhir gue ketemu follower gue itu karena kepepet. Jadi gue ke suatu tempat gitulah ya. Terus habis itu gue nggak tahu itu tempatnya, itu tempat baru soalnya buat gue. Terus jadi si follower ini dulunya tuh pernah nyuruh aku main ke negara tersebut ya kan. Kak main dong kesini gitu. Terus
nanti aku ajak jalan-jalan, bilangnya gitu ya kan. Terus gue ya aja ya kan. Terus pada suatu ketika datanglah gue kebetulan gue datanglah ke negara itu, ke tempat itu, karena berhubung yang gue tuju sibuk, jadi gue mau nggak mau dong hubungin si follower gue, karena gue liat profilnya tuh jelas lah nih orang nggak yang sok-sokan misterius atau gimana gitu ya. Gue hubungin lah tuh follower gue ya. Lu di mana? Gue lagi di sini nih. Dia kayak nggak percaya gitu kan. Terus gue mintalah tuh nomor handphone dia biar gue kontak lewat WhatsApp gitu kan. Singkat cerita gue kontak, terus gue call ya kan, gue video call gitu. Terus gue share log juga gitu. Karena emang gue bener-bener lagi butuh dia banget untuk nge-guide gue di tempat itu. Akhirnya puji Tuhan lah dia mau, dan baik banget orangnya, mau nganterin gue kesana kemari gitu ya. Terus ya udah jalan aja kita kesana kemari gitu kan. Terus udah deh, dari dia sampai rela-rela kerjanya itu dia pulangnya tuh setengah hari gitu loh. Dia rela izin setengah hari cuman buat nemenin gue. Wow, menurut gue kayak wah baik banget nih orang gitu kan. Terus ketemulah kita ya, janjian tuh di lobi hotel gue. Terus gue turun habis itu langsung ciao gitu ya. Seharian lah gue sama follower gue itu. dia sampai ngomong kayak gini, ih kayak mimpi aku ketemu kakak katanya. Terus gue bilang kayak, ih lebay banget loh, nggak usah kayak gitu, gue juga orang biasa, nggak usah lebay, gue bilang kayak. Terus ya gue ajak makan apa aja gitu pokoknya. Belanja, nemenin gue belanja ya, baik banget dia mau bawain belanjaan gue. Terus waktu itu gue sempet kram kakinya kan, kram kaki gue kan, berhenti dulu tuh, dia pijitin lah tuh kaki gue kayak, karena emang bener-bener kram gitu loh kaki gue ya kan. Gue ya kan pakai boots, karena awalnya gue nggak pakai boots kan. Terus gue abis beli boots terus langsung gue pakai kan, kaget lah kaki gue gitu kan, udah pakai boots terus jalannya banyak gitu loh, kram kaki. Dia sempat mijitin kaki gue. Oh baik banget orang, gue nggak enak kan, jadi kayak udah pas kayak about 3 menitan gitu, udah lumayan oke lah, udah nggak terlalu kram gitu. Udah gitu, gue berterima kasih banget sih, maksudnya dia kayak udah gue repotin mau nemenin gue jalan, mau nolongin gue pas lagi kram gitu. Habis itu ya habis keliling terus habis itu kita pulang. Singkat cerita kita pulang ya kan. Udah sampai depan lobi hotel, gue bilang udah ya sampai sini aja, makasih banyak hari ini udah temenin gue jalan-jalan, udah temenin gue makan, udah bantuin gue bawa belanjaan gitu kan. Wah kayak itu adalah a gift gitu ya, kayak ketemu orang yang bener-bener strangers baru
kenal di sosmed terus ketemu langsung, dan itu di negara orang pula ya kan, dan orang itu baik gitu, nggak yang macem-macem, nggak ada yang dia nggak ada pikiran untuk ngapa-ngapain gue, nggak ada pikiran buat jahatin gue atau apapun itu. Pokoknya itu adalah sebuah anugerah, sumpah ya. Gue sangat berterima kasih sama orang ini, sudah berbaik hati sama gue. Kalian pasti pikirannya macam-macam, sumpah demi Tuhan gue nggak ngapa-ngapain ya. Kita bener-bener kayak pokoknya kita jadi sahabat ya, kayak kita jadi temen ya gitu, kayak ya udah kita berteman gitu loh, nggak ada pikiran untuk yang aneh-aneh gitu loh ya kan, berteman baik aja karena dia udah baik banget sama gue gitu. Gue selalu menghargai jasa atau kebaikan seseorang, akan gue ingat sampai kapanpun gitu ya. Jadi ya, I'm so thankful. Takutnya gay katanya. Enggak, say. Dia bukan gay. Dia itu orang udah punya istri dan anak. Jadi ya nggak ada lah kayak. Tapi kalau masih lajang gitu ya, itu pun kalau masih lajang pun ya, gue juga nggak akan ada kepikiran yang aneh-aneh gitu loh ya. Secara orang baru ketemu dan sebelumnya gue nggak ngobrol intens gitu, dan juga even masih lajang pun, kalau gue nggak ada klik gitu ya, nggak ada feel dari awal, itu nggak akan mungkin terjadi apa-apa gitu ya. Beda cerita ya, beda cerita kalau misal dari awal emang gue udah otaknya jahat gitu ya. Dari awal emang niat gue pengen menodai orang itu gitu. Udah otomatis lah ya, gue akan melakukan gimana pun caranya untuk menodai orang itu gitu. Tapi untungnya ya, selama gue bandel gitu ya, bandel dalam artian ya di sosmed gue begini, gue bandel sama orang gitu, itu cuma sama satu orang doang loh. Susah dipercaya kan, gue cuma menodai satu orang doang, you know, like gue takut lah kalau asal-asal nodain orang gitu kan ya. Tapi gue udah kayak gue nggak mau lagi untuk menodai orang. Aduh, gue nggak harusnya ketawa sih sebenarnya, kayak ini gue jahat. Ini gue jahat karena gue udah nodain anak orang. Bisa diindikasikan dia juga kayak masih apa ya, kayak masih virgin gitu loh, beb. Kocak gitu loh, kayak polos banget gitu loh, kayak gemes. Gue tuh paling gemes lihat cowok polos gitu loh, kayak pengen gue nodai terus gitu rasanya. Karena kayak bener-bener kayak masih virgin gitu loh orangnya.
Tapi uniknya orang kalau sama cewek itu kan pengennya dinodai terus sama si ceweknya gitu ya. Tapi orang ini nggak suka gue nodain gitu loh. Kan makin gemes ya kan. Makin gemes kan sih, kayak makin penasaran lah gue. Tapi karena gue nggak mau terlalu jauh untuk kesana gitu, so aku putuskan untuk sudahi saja semuanya ya, daripada gue kebanyakan dosa gitu ya, menodai anak orang. Jadi aku putuskanlah semuanya, kayak udah lewat aja. Let him go and let me go ya. Ya abis ini gue nggak mau nyari lagi sih, kayak targetnya nggak ada juga, nggak ada targetnya gitu ya. Jadi ya gue emang kelihatannya nakal ya, Wak. Gue kelihatannya kan kayak bajingan gitu ya di sosmed, tapi gue aslinya nggak kayak gitu, sumpah. Gue aslinya nggak kayak gitu, nggak sebarbar yang kalian kira loh ya. Kan kelihatannya kayak gue bikin konten kayak seolah-olah gue habis sama ini gitu ya. Nggak gitu juga ya, say. Aku nggak sebinal itu ya. Udah gile kali gue binal banget kayaknya kalau jadi next aku lagi bingung gue mau cari target lagi atau enggak gitu untuk tapi gue udah janji sama diri gue sendiri untuk nggak binal lagi ya sama siapapun kecuali sama jodoh gue nanti ya. Kalau gue dapet suami lagi, barulah gue mau keluarkan kebinalan gue ya. Tapi untuk sekarang ini gue bener-bener kayak gue nggak mau nakal-nakal lagi. Gue nggak mau nakalin anak orang lagi gitu loh, kasian ya. Gue nggak tega nakalin anak orang lagi. Udah cari lagi kak biar seru deh. Nope. Binal itu seperti apa ya? Semoga cepet dapet jodoh, amin katanya. Aduh jangan cepet-cepet dong, gak siap gue. Jangan didoain cepet dapet jodoh please.
Gue belum siap. Tunggu gue tunggu gue apa dulu ya. Gue belum siap deh pokoknya. Jadi kayaknya kalau mau berjodoh itu about 2 bulan lagi kali ya. Terlalu cepet ya. Setahun ya. Setahun gue kayaknya mau nyari jodoh cowok bule gitu loh. Cari bule kali ya. Itu karena bule itu romantis ya. Katanya tuh bule romantis, orangnya romantis, terus lembut ya, sama perempuan tuh lembut. Terus sangat apa ya, sangat manly banget gitu katanya sih, kata temen gue. Kayaknya lucu gitu loh kalau gue punya anak bule gitu ya, blasteran ya, bule sama Jowo gitu ya. Jadi bule Jowo gitu ya. Jangan bule, bahaya tante. Kenapa? Bahaya kenapa? Pupus sudah harapanku katanya. Nggak, ini kan berandai-andai doang kali. Mana ada lembut yang ada dijambak sama ditepok. Nah, emang iya? Habis kalau sama bule katanya. Emang iya? Kenapa kok bisa habis? Karena aku tuh suka cowok-cowok lembut gitu loh, yang gak kasar. Dan bule itu identik dengan lembut gitu, gak kasar ya. Dan juga to the point ya. Gue suka orang yang to the point, blak-blakan, sarkas ya, sarkas tapi lembut gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak kayak siapa ya, kalau di film tuh karakternya tuh kayak kayak Chris Evans. Tahu Chris Evans? Captain America. Ya kan? Dia udah berapa puluh tahun lamanya ya, dia nggak sama cewek manapun ya. Dia kembali ke masa lalunya lewat 5 Infinity Stone itu hanya untuk kembali kepada Peggy Carter ya, which is dulu sebelum dia metong beku ya, dia ada janji mau dansa sama Peggy Carter ya. Terus dia setia banget kan, setia banget. Terus juga karakternya tuh aku suka banget sama Chris Evans tuh, kayak manly, super heroic, and lembut, kayak optimis banget, kayak I can
do this all day. Padahal itu dia ngomong kayak gitu lagi perang gitu, lagi fighting gitu ya. Kayak oh so hot gitu. Jadi kayak kerja keras banget kan. Berarti kayak tuh, kamu kalau mau jadi cowok tuh harus kayak begitu ya guys. Harus kayak Chris Evans ya, selalu menepati janjinya, setia, terus jago, pokoknya jago dalam segala hal, jadi leader. Pokoknya kalian kalau mau jadi cowok yang jadi inceran cewek-cewek ya, kalian bolehlah contoh jadi Kapten Amerika tuh ya. Kalian ikutilah itu karakternya ya. Ini sebuah tips loh, karena kebanyakan teman-teman aku, orang yang aku kenal ya, yang dia emang suka banget sama karakter Chris Evans, Kapten Amerika ini ya. Mending Hulk aja. Janganlah Hulk gerah dikit, horny dikit, membesar. Gak bisa. Aduh, aku sebenarnya kayak harus makan tapi aku males banget, dan makanan aku tuh masih banyak nih. Kenapa ya aku males banget makan, padahal aku udah ditemenin ngobrol sama kalian ya guys. Kapten Patimura kalau enggak katanya. Udah almarhum, mohon maaf. No, maksudnya aku nggak tahu karakternya kayak gimana ya, sorry. Coba nanti gue searching ya, Kapten Patimura seperti apa ya. Coba dong chat komennya jangan yang aneh-aneh, bisa gak sih? Kayak kita ngobrol aja gitu loh, ngobrol hal-hal yang nyambung dengan apa yang gue omongin gitu loh. Niat banget mau searching kamu. Iyalah, gue kalau tahu misal nih orang ngomong apa, terus gue nggak tahu dia ngomong apa ya, langsung lah gue searching gitu loh, kayak biar gue tahu gitu. Ngerti nggak sih? Sama kakek Sugiono aja. Daripada kakek Sugiono, mending sama kakek lu, boleh nggak? Kakek lu boleh nggak? Ini habis ini aku mau bersih-bersih, mandi. Aduh, mandi gak ya? Mau mandi.
Udah malam gini. Gue gak punya water heater soalnya, jadi gak bisa mandi air hangat. Sedih ya. Mau rebus air panas pun gue gak punya panci yang gede gitu. Dan gue gak punya ember gede, ada ember buat ngepel doang. Terus gimana gue mandi air hangat? Spill history pencarian di Google ya dong. Itu rahasia ya, mohon maaf ya. Tidak boleh orang lain tahu history gue searching di Google. Pengen jadi ganul kalung. Ganul apaan ganul? Ganul apaan sih ganul? Gue jadi kepikiran. Sama kayak misal kata-kata yang gue nggak tahu nih, searching lah gue kayak dia ngomong apa ya? Kayak misal barusan tuh ganul apaan? Kalau misal dia nggak ngasih tahu gue searching nih. Liontin. Oh kata lain, oh liontin tuh ada kata lainnya ya? Ganul namanya ya. Kalau gue beli liontin misal nih ke toko kalung gitu ya, Mbak mau beli ganul dong satu gitu. Kan janjian mbaknya bingung juga, dia searching juga ganul apa. Ganul apaan mbak gitu. Itu bahasa yang sangat rare gak sih? Malam kak, saya dari Bangka Belitung. Hai Bangka Belitung, aku suka sekali dengan pulau kamu. Aduh kakiku kram lagi. Keren saya kakiku. Situs download film ganul. Hah? Maksudnya? Ganul pepaya muda. Hah? Gimana sih? Jangan makin random kalian ngomong ya, gue makin puyeng nih. Kram nih kakiku sumpah. Aduh kram kaki aku. Tadi kan aku kakinya dilipet gini kan, sila gitu duduknya kan. Terus aku kakinya turun satu nih. Terus kram nih, kesemutan. Kenapa ya? Karena udah tua kali gue ya. Jadi kesemutan, gampang kesemutan gitu loh. Gak gampang sih, tapi biasanya kan kalau duduk begini gak mesti kesemutan lah ya kan. Ini kesemutannya parah sampai kram gitu loh. Biasanya kan paling kayak kesemutan, ya udah kesemutan aja ringan gitu. Tapi ini parah, ini sampai sakit, dipegangnya tuh sakit, disenggol doang sakit gitu loh. Kacamatanya ada kacanya gak sih? Ya ada dong, masa gak ada kacanya sih? Masa gak ada kacanya? Ada dong. Tuh kalian bisa lihat kan betapa tebalnya kacamata gue. Banyakan mandi malam, apa hubungannya Wak? Kram sama mandi malam.
perlu pijit inbox. Kakinya manis sekali mbak katanya, makanya disemutin gitu ya. Berobat kak, takutnya gejala stroke ringan katanya. Lu jangan ngadi-ngadi lo, masih muda gue, nggak siap gue untuk kayak begitu, amit-amit coy. Kram biasanya kelamaan jalan kaki atau pakai sepatu hak tinggi katanya. Ya. Ya sih, gue seharian pakai high heel. Gue kenapa ya suka tarik napas gitu loh, padahal itu nggak boleh kan, itu dilarang juga sama apapun, kayak tarik nafas kayak itu kayak mengeluh gitu kan. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena kebiasaan gue yang agak struggle ngilanginnya. Masa gue dibilang asma ya. Gue kan emang hobinya kan tarik nafas gitu kayak gitu ya. Gue dibilang asma tau gak sama orang. Ada orang ngomong gue kayak asma tuh. Coy amit-amit baik. Suka sebel gue sama omongan orang kayak yang ngejudge gitu loh. Soalnya omongan adalah doa gitu loh. Gue nggak suka orang yang kalau ngomong tuh asal-asalan gitu, kayak yang jelek-jelek gitu. Gue nggak suka denger orang ngomong yang negatif gitu, karena ucapan adalah doa guys. Jadi kalian kalau ngomong sama siapapun, bahkan sama ngomong sama diri sendiri, kalian jangan yang negatif ya. Oke? Positif aja kalau ngomong ya. Benar, harus yang baik-baik ngomongnya. Gak usah dipikirin omongan orang, pikir aja gitu. Emang kita kenal? By the way, aku udah dulu ya guys, karena aku lagi mau bersih-bersih. Pantesan di Nirwana bidadarinya kurang satu, ternyata lagi live IG. Kocik loh. By the way, sudah ya guys, aku mau off dulu karena hari ini aku capek banget. Aku mau bersih-bersih, mau bobo, belum skincare sebelum tidur, belum lagi aku beresin yang berantakan. Dan besok pagi aku harus bangun pagi. Besok pagi aku harus banyak kegiatan. So, udah dulu ya guys. Makasih udah nemenin aku makan. Bye-bye. Love you guys.